Untuk urusan alutsista, memang modernisasi alutsista sangat diperlukan, tapi keuangan negara, anggaran negara, APBN kita sangat terbatas, sehingga belanja alutsista harus dilakukan dengan bijak, baik besarannya maupun peruntukannya. Di hadapan ribuan pasukan TNI, Jokowi berang tempeleng Prabowo soal belanja alutsista sampah. Makin jelas arah dukungan Presiden ke Ganjar. Bagaimana diketahui, banyak alutsista kita sudah tua, ya sudah saatnya memang mendesak harus diganti. Kebutuhan-kebutuhan sangat penting. Apa prestasinya Prabowo? Belanja. Dia adalah menteri yang paling jago belanja. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Nampaknya Jokowi, orang yang akan memberikan tongkat estafet kepemimpinan nasional kepada Ganjar Pranowo, sudah tidak bisa sabar lagi melihat perangainya Prabowo yang sering beli barang mendekati sampah dan nyaris loak karena barang bekas. Harusnya Prabowo punya malu dan tahu diri. Balikin tuh duit rakyat yang sudah sangat banyak dibuang-buang sama dia untuk beli barang rongsok. Masih mau bilang Jokowi dukung Prabowo? Mimpi saja seperti Somad, mimpi 5 kali Prabowo naik kuda. Tindakan Prabowo ini menyulut kemarahan Jokowi. Tapi Jokowi memang namanya orang yang baik dan tidak memunculkan kemarahan di depan umum. Jokowi akhirnya mendapatkan momentum terbaik untuk menegur dengan keras Prabowo, yaitu di hari ulang tahun TNI. Sebagai pecatan TNI, orang ini disikat habis oleh Jokowi soal pembelian alutsista bekas. Jokowi pun sampai bertanya bahwa apakah negara ini perang atau tidak, sehingga harus beli pesawat melulu. Betul bahwa mau perang atau tidak harus ada alutsista. Tapi kalaupun mau beli pesawat untuk persiapan perang, beli dong yang baru. Jangan beli barang bekas yang seharusnya jadi barang hibahan, tapi malah dibeli. Ini berat orang mau berderma tapi sok jual mahal. Maunya beli. Kalau pakai duit sendiri nggak apa-apa sih, tapi ini kan duit rakyat. Kata Jokowi pada Kamis 5 Oktober, mesti ada skala prioritas. Alutsista itu penting, tapi dilihat juga apakah ada yang lebih penting. Apakah kita akan perang atau tidak. Jadi yang didahulukan yang mana, yang skala prioritas yang mana, kata Jokowi. Disuruh tahu diri dan tahu skala prioritas, tamparan keras dari orang yang akan diteruskan oleh Ganjar Pranowo kepada Prabowo adalah hal yang harus dilakukan demi efisiensi perbelanjaan. Kalau mau belanja, harus barang bagus dan pahami skala prioritas dong. Kita tahu bahwa alutsista di negara ini masihlah parah, tapi yang parah itu bukan pesawat melainkan alutsista lautan. Lihat kan waktu Prabowo jabat jadi Menhan, ada kapal perang laut yaitu kapal selam yang hilang dan seluruh kru dinyatakan on eternal patrol. Jokowi pun mengatakan dengan jelas yang harus dilakukan bukan beli barang tua, tapi melakukan peremajaan alias modernisasi, bukan malah tuaisasi. Ini seperti penerus negara dan bangsa ini. Penerus Jokowi harus yang lebih muda. Ini namanya modernisasi, bukan malah Prabowo yang kalau mau pakai istilah namanya tuaisasi. Sudahlah, jangan bikin aneh-aneh di negara ini. Ganjar saja, dia simbol kebaruan dan pembaharuan negara ini harus dijadikan presiden. Modernisasi alutsista harus menjadi bagian penting dari perkembangan investasi industri pertahanan di dalam negeri, sehingga harus didorong transfer teknologi, harus didorong peningkatan SDM, dan harus diutamakan produk dalam negeri. Nah, bahkan di artikel-artikel saya sebelumnya sudah saya tuliskan bahwa sejak 2 tahun kemarin, Ibu Koni Rahakundini Bakri, yang merupakan orang yang menjadi praktisi peperangan, melihat ada anggaran yang gak jelas di Kementerian Pertahanan. Bikin PT baru dengan simbol-simbol PT yang hanya dicetak di atas kertas saja. Ya begitulah yang menjadi resiko barter politik. Kita harus memilih pemimpin yang benar di 2024 nanti. Bayangkan saja di Kementerian Pertahanan saja nggak becus untuk memimpin dan menggunakan anggaran. Gimana mau masuk ke skala nasional? Makin rusak aja itu negara. Pilih yang sudah pasti yaitu Ganjar Pranowo. Mungkin memang Ganjar bukan orang yang sempurna, tapi ketika Ganjar dibandingkan dengan capres lainnya, tentu dia ada di atas angin. Hanya saja suaranya Ganjar itu masih organik dan sifatnya natural karena dia nggak beli suara pakai duit anggaran Kementerian Pertahanan.
Dia juga bukan orang yang suka mengancam-ngancam dan bukan penculik yang darahnya berceceran di tangannya. Sudah tahu begini, kita harus memilih Ganjar Pranowo dengan pasti. Ganjar harus kita menangkan agar kita terhindar dari kecelakaan. Kita butuh pemimpin yang bisa mengendalikan dan menahkodai negara ini dengan baik. Siapa lagi kalau bukan Ganjar Pranowo? Bagaimana menurut Anda? Mentan ini ada upaya untuk kabur gitu, untuk tidak mengikuti proses hukum? Belum menduga, karena ini kan baru bisa diduga kalau sudah dinyatakan DPO oleh aparat. Ini kan belum DPO, kita nunggu informasinya aja. Tapi terkait penetapan tersangka oleh KPK ini Prof sudah mendapat laporan? Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Terjepit, Surya Paloh minta tolong Jokowi dalam kasus Syahrul Yassin Limpo, karma masih berlanjut. Anak buah bejat, elektabilitas capres usungan makin jeblok, dana kampanye makin sulit. Pak, saya agak kaget ya kalau Pak Mahfud tiba-tiba jadi jubir KPK gitu. Nah kan ya sebenarnya kan KPK yang harus jawab resmi bahwa sudah tersangka. Sejak kapan Pak Menko jadi jubirnya KPK gitu? Ya tapi pada akhirnya terserah Menteri Syahrul Yassin Limpo apakah dia akan mengikuti jejak Joni Plate yang masuk sendiri atau dia akan ngajak banyak orang atau rame-rame seperti Nazarudin. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman Populis, pegiat media sosial John Sitorus mengungkapkan bahwa Ketum Partai Nasdem Surya Paloh ingin meminta tolong Presiden Jokowi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pasalnya, sekarang Surya Paloh sedang dalam posisi terjepit. Selain kasus SIL, ia juga menghadapi permasalahan merosotnya elektabilitas Anies dan tipisnya dana kampanye. Tulis John Sitorus seperti dikutip dari akun X pribadinya Kamis 5 Oktober, hari-hari Surya Paloh dihantui oleh kelakuan anak buah yang bejat. Udah elektabilitas Abbas makin jeblok, anak buah ketangkap karena korupsi, dana kampanye makin tipis. Bingung mau bikin door prize apa lagi? Mau bikin door prize umroh tapi bingung dana entah dari mana. Semua serba menjepit. Pengen minta tolong ke Jokowi tapi udah terlanjur mengundang Jokowi bertarung ke arena. Nasibmu kini Nasdem hancur karena kecerobohan. Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah bertemu dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh Rabu 4 Oktober. Pertemuan itu untuk menjelaskan secara langsung kepada Paloh terkait kasus yang menjeratnya di KPK. Informasi tersebut disampaikan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Kemudian di esok harinya, yaitu Kamis 5 Oktober, Syahrul Yassin Limpo terlihat mendatangi kantornya di Kementerian Pertanian. Berdasarkan pantauan, SYL datang dengan menaiki Toyota Alphard yang tiba sekitar pukul 10.16 WIB di Gedung A Kementan Jalan Ragunan, Jakarta Selatan. SYL adalah kader pentolan Partai Nasdem kedua yang ditangkap KPK dalam waktu yang berdekatan. Tentu tak bisa dipungkiri bahwa kedua kasus yang menjerat menteri dari Nasdem, usulan Surya Paloh ini akan membawa partainya semakin nyungsep di pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya juga sudah nyungsep karena terlalu gegabah mendukung Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Ketum Nasdem Surya Paloh dalam kasus sebelumnya yang menjerat mantan Menteri Komunikasi Johnny G. Plate bersikap membela kadernya tersebut. Beliau mengatakan bahwa kasus yang menjerat Johnny Plate syarat dengan intervensi politik atau intervensi kekuasaan yang disalahkan Jokowi sebagai presiden. Lucu bukan? Tak beda halnya juga saat KPK melirik Menteri Pertanian SYL. Surya Paloh masih diam seribu bahasa. Katanya sih masih mencermati perkaranya terlebih dulu dan menunggu perkembangan di KPK. Tapi gesturnya tak bisa berbohong bahwa sudah bisa dipastikan Surya Paloh akan membela kadernya tersebut. Dan pasti semakin kuatlah dugaan bahwa kasus-kasus kadernya tersebut adalah intervensi politik atau intervensi kekuasaan dengan alasan karena Nasdem mendukung Anies yang selalu mengkritik Jokowi. Balik lagi, yang dipersalahkan pastilah Jokowi. Semoga saja Surya Paloh tidak emosian lagi karena kasus yang menjerat kadernya ini ya. Sebelumnya, di kasus Johnny Plate, beliau sukar untuk mengusik apa yang terjadi dalam perasaan emosi dirinya. Semoga tidak semakin sukar untuk mengendalikan perasaan dan emosinya setelah SYL nanti ditangkap KPK.
Lama-lama, Paloh ini sama dengan SBY yang baperan dan segala persoalan yang berkaitan dengan partainya yang dipersalahkan adalah penguasa atau Jokowi sebagai presiden. Ini namanya tak malas mikir dan tak mau mengambil sikap tegas terhadap para koruptor di partainya. Jangan sampai publik kemudian berpikir jika Nasdem mendapatkan keuntungan dari dana yang dikorupsi oleh para kadernya sehingga Paloh sebagai ketum berusaha melindungi mereka. Kalau pada akhirnya SIL ditangkap KPK, bisa dipastikan keberadaan Nasdem di koalisi pemerintahan akan semakin tersingkir. Dan itu artinya sumber daya untuk memenangkan presiden dukungannya di Pilpres 2024 akan semakin berkurang. Apa Nasdem masih bisa mempertahankan kursi di Senayan ke depannya? Apakah Paloh akan kemudian bertemu dengan Jokowi dan meminta bantuannya? Posisi Paloh kini sudah makin terjepit. Salah sendiri, disuruh ojo ke susu, malah ngelawan. Ya rasakan saja akibatnya. Bagaimana menurut Anda?